Halo semuanya teman-teman, kembali lagi di Republik Litik. Jadi di Republik Litik kali ini kita akan membacakan 3 berita yang sedang ramai dibahas di beberapa platform di sosial media oleh banyak warganet gitu ya. Pertama yang kasusnya lagi viral, yakni ada seorang mahasiswi ITB ya, berinisial SSS yang ditangkap karena dia membuat salah satu foto dari AI yang di sana memvisualisasikan gambar dari Jokowi dan juga Prabowo yang sedang berciuman. Ya tentu yang namanya juga AI ya, jadi kan hasil fotonya kan rekayasa ya, bukan hasil real gitu ya. Tapi yang menjadi unik adalah AI aja di Indonesia belum diregulasi gitu, tapi secara hukum sudah bisa menetapkan seseorang sebagai sebagai tersangka gitu ya. Padahal AI-nya sendiri baru masuk ke Indonesia dan meskipun sudah digembur-gemburkan oleh Gibran kesana kemari, tapi secara peraturan belum ada penetapan yang sah gitu ya, regulasinya ya. Dan agak lucu aja sih, karena sebenarnya si anak ini terancam 12 tahun penjara gitu ya, yang dimana sangat wadidaw. Karena kalau misalkan mau dibandingkan sama kasus Fufu Fafa misalkan kan, sampai sekarang belum ada penetapannya siapa tersangkanya. Si Fufu Fafa ini kan belum ada. Katanya kemarin Budi Ari sudah melakukan suatu penyidikan terhadap siapa orang yang bertanggung jawab atas akun Fufu Fafa ini, tapi sampai sekarang belum ada tuh moncongnya tuh orang. Ya karena emang secara valid ya, ada beberapa orang yang juga sedang melakukan penyelidikan gitu ya secara otodidak. Akun email dan juga nomor handphonenya terindikasi bahwa memang si orang ini yang berkaitan sama akun Fufu Fafa di Kaskus adalah memang Gibran Rakabuming Raka gitu. Tapi sampai sekarang kenapa posisinya masih aman? Ya, you know why lah ya, karena begitulah. Agak lucu sih ya, agak ironis gitu, hukumnya tajam ke bawah gitu ya, tapi tumpul ke atas gitu. Sebuah kreasi yang dilakukan oleh mahasiswi FSRD ITB yang padahal hanya sebuah sekedar lelucon gitu ya, karena memang kan hasil dari sebuah AI yang siapa saja sebenarnya bisa bikin gitu, dan sebenarnya belum ada regulasi secara ketat di sana gitu. Bisa diancam 12 tahun penjara, sedangkan Fufu Fafa masih bisa gitu lepas dan melenggang ke sana kemari dengan santainya sambil mendapatkan perlindungan hukum gitu dari otoritas yang berkaitan dengan dia. Tapi ya memang seperti itulah ya, pada kenyataannya yang namanya juga politik, dia memiliki kekuatan besar di sana, apalagi bapaknya adalah seorang mantan presiden, jadi untouchable lah dia, nggak akan bisa disentuh oleh hukum. Maka dari itu, coba kalau kalian merasa ingin punya power ya, salahkan bapak kalian. Kenapa bapak kalian nggak jadi presiden kan? Semua anak-anak itu pasti ngiri gitu sama Gibran, kok bisa gitu ya bikin hate speech kesana kemari gitu ya, ngomong ngata-ngatain orang seenak jidat tapi nggak dapat jeratan hukum kan, enak banget gitu jadi Gibran. Oke, kita lanjut ke case berikutnya. Kemarin juga lagi rame ada ledakan amunisi di Garut yang terjadi beberapa hari lalu, kisaran 12 Mei ya. Ada 13 orang yang terbunuh pada peristiwa ledakan amunisi tersebut, yang dimananya 9 diantaranya adalah warga sipil dan sisanya adalah anggota TNI. Nah, yang bikin ironis adalah ada salah satu klarifikasi yang dilakukan oleh TNI bahwa 9 orang sipil ini adalah merupakan orang-orang yang iseng gitu ya, mendatangi tempat tersebut untuk mencari serpihan logam dan juga tembaga gitu, yang dimana klarifikasi tersebut dibantah total oleh keluarga korban. Dan ternyata menurut klarifikasi dari keluarga korban, mereka itu orang-orang yang menjadi korban ya pada peristiwa ledakan amunisi tersebut itu sudah bertahun-tahun kerja untuk TNI
dalam proses pemusnahan amunisi itu. Mereka digaji harian 100.000 sampai 200.000 per harinya, dan dengan training yang tidak ketat dan juga upah yang sangat minim dan juga resiko kerja yang sangat besar, agak sangat menyedihkan sih bahwa pada akhirnya pihak dari TNI malah gaslighting korban, malah mengatakan bahwasanya itu di luar daripada tanggung jawab mereka gitu. Itu yang sih yang bikin agak ironis gitu, padahal mereka hanyalah seorang warga biasa yang pada kesehariannya adalah butuh uang juga sama seperti kita-kita ini. Bahkan salah satu korbannya yang namanya Rustiawan ini sama TNI-nya sendiri udah dibilang bahkan disebut gitu ya sebagai seorang senior dan dipercaya oleh anggota TNI, sampai pernah dipanggil ke Gorontalo gitu ya buat urusan yang sama. Bahkan si istrinya sendiri yang namanya Cici mengatakan si Rustiawan ini bahkan sampai kerja bareng gitu sama komandan TNI, dan pada saat kejadian memang tidak ada tanda tanda atau kode apa-apa gitu yang menandakan bahwasanya amunisi ini akan meledak, dan kejadian itu sangat tiba-tiba dan dia sendiri nggak tahu gitu seperti ini gitu akan berakhir nasib daripada suaminya. TNI bilang bahwasanya warga ini datang cuma untuk mulung sisa ledakan kayak serpihan logam dan tembaga. Padahal sebenarnya menurut penyelidikan ya dari beberapa media, ada salah satu korban selamat yang bernama Anjas. Dia bilang bahwasanya dia itu disuruh untuk ambil tutup drum dan peti buat bikin lubang ledakan baru, tapi ternyata tiba-tiba boom, peristiwa ledakan itu terjadi dan hanya berjarak 20 meter dari dia. Baju dia sampai robek ya, kena serpihan dari ledakan tersebut, dan tidak ada prosedur ketat yang membersamai peristiwa tersebut, dan pelatihan memadai juga nggak dilakukan ke warga sipil. Dan bahkan kakak Rustiawan sendiri bilang mereka belajar membuka amunisinya sendiri tanpa pelatihan resmi. Yang bikin geleng-geleng lagi sebenarnya, yang bikin lebih geleng-geleng lagi sebenarnya, kejadian ini sudah terjadi cukup lama dari tahun 1984 sampai sekarang. Udah banyak banget kasus serupa yang terjadi gitu ya. Ada kasus di Chiang Sana misalkan di tahun lalu, hasil investigasinya juga nggak jelas, sampai DPR sendiri minta audit secara menyeluruh gitu ya. Dan mereka sendiri punya aturan juga di Permenhan tahun 2014, tapi pada pelaksanaannya mereka dianggap sebagai seorang warga sipil yang hanya sekedar petani, kemudian dipanggil dan disuruh kerja oleh pihak dari oknum TNI ini, oknum TNI tanpa jaminan keamanan yang jelas. Dan ironisnya lagi adalah ketika mereka menjadi korban, malah negara menyebut mereka sendiri yang melakukan kesalahan dan menyebut mereka sebagai seorang pemulung ban bekas, yang padahal sebenarnya mereka adalah dipekerjakan. Oke, kita lanjut ke berita ketiga. Ombudsman mengklaim bahwasanya amburadulnya program MBG ini karena anggaran yang minim dari pemerintah. Yang lucunya adalah sebenarnya ini ya, kenapa tiba-tiba bisa mengeluarkan statement seberani itu gitu bahwa anggarannya minim ya, yang pada kenyataannya adalah keracunan anak-anak di berbagai macam wilayah di Indonesia ini bukan hanya sekedar soal teknis di satu atau dua daerah gitu ya. Ini menyebar kasus keracunan MBG ini. Berarti dalam artian SOP-nya pelaksananya dari hulu ke hilir tidak jelas. Ada beberapa daerah misalkan seperti di Bandung ya, ada 342 anak SMP muntah-muntah, di Tasikmalaya, di Bombana, Karanganyar, dan berbagai macam daerah lainnya. Udah macam kayak wabah guys kasus keracunan ini. Dan dengan mengatakan bahwasanya anggarannya kecil 171 triliun, it is something, I don't know how to say it, but stupid gitu. Duit segitu banyak masih dibilang kurang. Maksud gue tuh, kenapa nggak mikirin hal yang lain? Ya, misalkan kita di SOP-nya yang lemah, prosedur masaknya, penyimpanan barangnya, distribusinya, vendornya, transparansi pemilihan suppliernya, dan berbagai macam daerah lain, dibanding mengatakan bahwasanya anggarannya kurang gitu ya. Karena anggarannya kurang, mau ditambah berapa lagi gitu sampai anak-anak itu nggak keracunan. Jangan sampai bergizi dulu deh, nggak beracun dulu deh ya.
nyampe nggak beracun dulu aja. Jangan kan ngomong kayak bergizi segala macam. Kalau teman-teman lihat foto-foto anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi gratis, itu gue juga nggak tahu sih itu bergizi apa enggak ya. Teman-teman bisa cek sendiri lah di berbagai macam media gitu ya, di CNN, BBC, dan berbagai macam artikel lainnya menunjukkan bahwasanya anak-anak itu juga di beberapa daerah ya, gue mungkin nggak bisa sebut semuanya, tapi di berbagai macam daerah mendapatkan makanan yang nggak layak gitu. Bahkan susunya sendiri mengandung gula yang sebenarnya bisa dipertanyakan apakah itu bergizi atau tidak. Niat yang mulia saja tidak cukup, tapi harus dibarengi juga dengan prosedur yang baik gitu ya, dan sistem SOP ataupun pengawasan yang juga ketat. Dan jangan sampai dengan manajemen buruk dan juga koordinasi yang lelet antar lembaga ini akan menyebabkan kasus keracunan lain akan lebih marak ke depannya. Ya semoga aja sih nggak terjadi ya. Mungkin segitu aja teman-teman Republik Kritik kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.